Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja BPG Transformasi tahun 2025 BEK 3. Hari ini Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya atas nama Anton Sasmito dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 5 dengan materi sedekah dengan model pembelajaran problem based learning di SDN Gumuk Sari 3, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini bisa menjadikan saya sebagai guru profesional. Mari kita lihat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita cita-citakan semuanya bisa tercapai. Untuk ketua kelasnya, silakan membimbing doa. Siap berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Pertama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masih ingatkah kalian dengan 3 surat pendek? Nah, yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Mari kita lanjut dengan pembahasan materi hari ini. Silakan dibuka di buku paketnya. Di bab 4 kita akan menjelaskan tentang sedekah. Ya. Perhatikan wilayah ini. Ya. Pak, apa itu sedekah, Pak? Pak, apa itu sedekah? Pasti ada pertanyaan. Ya, mari kita lanjut tentang pembahasan ini. Nah, sedekah, sudahkah kalian bersedekah hari ini? Sudahkah kalian memberikan manfaat untuk orang lain? Insya Allah sudah, karena pada dasarnya
semua orang mampu memberikan yang terbaik untuk orang lain, terutama terhadap orang tua, guru, teman, ataupun saudara. Misalnya berbagi uang, tenaga, pikiran, ataupun lainnya yang memberikan manfaat untuk orang lain. Kebiasaan berbagi secara umum dinamakan sedekah. Meskipun hanya senyum tulus kepada orang lain, itu juga termasuk sedekah. Ya, kalian perhatikan, Pak, saya ingin masih bingung, Pak, masalahnya sedekah itu berbentuknya uang seperti apa? Misalnya berbentuk uang, kalian tahu uang ada 5 ribuan, 1000-an, ya, kalian memberikan kepada temannya, kalian memberikan kepada orang tuanya, atau disumbangkan untuk masjid, tidak apa-apa, itu juga termasuk sedekah. Terus pikiran berbentuk seperti apa, Pak? Pikiran itu berbentuk misalnya kalian dibuat satu kelompok, kemudian kalian diberikan tugas oleh Pak Guru, silakan dikerjakan bersama-sama. Jadi kalian mengerjakannya bersama-sama. Ya, dikerjakan bersama-sama. Setelah mengerjakan bersama-sama, di sana akan timbul pemikiran. Ya, oh ini kurangnya seperti ini, oh ini harus seperti ini kan? Itu namanya pikiran. Jadi bisa dibilang juga tukar pendapat. Itu juga termasuk sodako. Terus yang terakhir, Pak, saya tidak bisa, Pak, saya tidak punya uang, tenaga saya juga kadang lemas, terus kadang pikiran saya mumet. Misalnya, apa ya Pak untuk sedekah hari ini? Bisa dengan cara kalian senyum tulus seperti ini. Misalnya kalian senyumnya tulus pada temannya, kalian ketemu sama Pak Guru atau Ibu Guru, atau ketemu dengan teman-temannya, kalian berikan aja senyuman kalian. Seperti apa Pak senyum tulus, Pak? Misalnya ya, kalian bertemu, ya itu, kalian kasih senyum seperti biasa sudah. Nah, Pak, terus gimana Pak kalau untuk sedekah lebih lanjutnya? Mari kita bahas selanjutnya. Ya, sedekah itu berasal dari kata sodako, benar. Dengan demikian, orang yang bersedekah merupakan orang yang imannya benar. Secara istilah, sedekah adalah penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridho Allah. Bersedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan Allah. Salah satunya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 177. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab. Yang artinya memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau disebut juga dengan musafir, meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 177. Paham? Paham. Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan di halaman berikutnya. Bersedekah memiliki nilai yang mulia. Kenapa? Karena sedekah juga dapat meredam saat terjadi kebencian, permusuhan, atau pertikaian. Karena bersedekahlah dengan cara yang kalian mampu, terutama kepada kerabat dekat. Dengan sering bersedekah akan merekatkan keluarga sehingga terhindar dari permusuhan. Jadi kalau kalian suka-suka bersedekah, banyak sudah macamnya sedekah. Sekalipun itu tidak berbentuk uang, selain itu tidak berbentuk pikiran atau tenaga, cukup kalian senyum biar tidak terjadi permusuhan atau terhindar dari permusuhan.
dalam bergaul dengan masyarakat kalian pasti ada kesalahpahaman. Jadi kalau kalian dalam kehidupan masyarakat pasti ada kesalahpahaman, entah itu ketika kalian bermain, entah itu kalian berjalan, entah itu kalian melihat atau melirik. Terkadang pandangan orang itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena pandangan masyarakat kepada kita itu bermacam-macam. Paham? Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran ataupun permusuhan secara teman. Maka segeralah kalian berdamai. Kenapa berdamai? Agar kalian tidak bermusuhan dengan saling memberi atau bersedekah. Maksudnya bersedekah, ketika kalian sudah mensedekahkan senyuman kalian, yang disedekahkan juga memberikan balasan senyuman. Jangan ketika kita hanya ingin diberi senyuman sama orang lain, tapi kita tidak memberikan juga. Kalau sudah diberi senyuman, kalian juga harus memberikan senyuman. Jadi ada balasannya. Akan tetapi, kalau kalian hanya memberikan senyuman kepada satu orang, tapi orang itu tidak membalas, ya akhirnya pikiran kita, kenapa ya kok dia tidak senyum? Kenapa ya kok dia ada pikiran seperti itu? Itulah yang disebutkan dengan kesalahpahaman. Akan tetapi kalau kalian senyumnya tulus, meskipun orang itu tidak membalas dengan senyuman yang tulus, tidak apa-apa. Kenapa? Karena senyuman kita yang kita kasih, yang kita sedekahkan sudah berwujud dengan tulus. Jika sudah, dia meskipun tidak membalas senyuman saya, tidak apa-apa. Ya, kenapa tidak apa-apa? Karena kalian sudah memberikannya dengan tulus. Ya, paham? Paham. Kita lanjut. Kita lanjut ke halaman ini. Di sana ada pertanyaan, sudahkah kalian bersedekah hari ini? Sebagai anak muslim yang taat kepada perintah Allah, tentu kalian selalu berbagi dengan orang lain. Untuk hari ini, apakah kalian sudah bersedekah kepada orang lain? Sudah semuanya. Entah itu tadi berbentuknya uang, entah itu tadi kalian memberikan sesuatu kepada temannya, itu sudah termasuk sedekah. Entah itu kalian membantu mengerjakan pekerjaan sekolah atau membantu apapun sudah yang termasuk sedekah, berarti kalian sudah melakukan satu hal kebaikan. Ya, lanjut. Apapun yang kita beri untuk orang lain dan memberikan manfaat akan bernilai istimewa di mata Allah. Ya, pada dasarnya hukum sedekah adalah sunnah. Artinya sangat baik untuk kalian lakukan. Tetapi sedekah dapat menjadi haram bila kalian mengetahui orang yang kalian kasih ternyata menggunakan hartanya untuk berbuat maksiat. Terus sedekah dapat juga menjadi wajib bila ada seseorang yang sangat membutuhkan seperti kelaparan dan terancam jiwanya karena lapar. Janganlah kalian berpangku tangan berbuat yang terbaik untuk orang lain. Kalian harus berbuat baik kepada orang lain. Semangat semuanya? Nah, yuk kita lanjut. Sedekah merupakan bagian dari tolong-menolong dan saling bahu-membahu antara yang satu dengan yang lainnya. Jika ada tetangga atau orang lain yang minta tolong, segeralah kalian bantu. Ya, kalian juga harus membantu orang-orang yang tidak mau minta-minta, tetapi dia membutuhkan kalian. Mengapa demikian? Ternyata sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kalian adalah milik mereka. Firman-Nya, Allah SWT berfirman bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Terjemahnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Quran surat Al-Ma'arij di ayat 70 halaman 24 sampai dengan 25. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang memberi manfaat untuk umat manusia dan agama yang menebar kasih sayang, rahmatan lil alamin.
agama yang selalu menebar kedamaian kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, jika memiliki kesempatan untuk bersedekah, maka segeralah kerjakan. Sedekah harus dikerjakan penuh dengan ketulusan. Penuh dengan ketulusan. Ini yang perlu kalian garis bawahi. Penuh ketulusan atau keikhlasan, yaitu semata-mata karena Allah. Jadi kalian harus bersedekah atau ketulusan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa apa yang kalian berikan kepada investasi untuk akhirat nanti. Jadi kalau kalian sudah memberikan sedekah, itu adalah tabungan kalian ketika kalian sudah ada di akhirat nanti. Ya, jangan kalian berpikir, nanti saya rugi kalau kasihkan sedekah ke ini, nanti saya rugi. Jangan seperti itu, ya. Jadi kalian kalau sudah bersedekah, kalian ikhlaskan, kalian teruskan aja, karena balasannya nanti di akhirat. Pak, saya belum pernah mendapatkan balasan, Pak. Saya belum pernah, Pak, memberikan sesuatu kepada ini 10.000. Tapi saya belum pernah, Pak, mendapatkan balasan. Balasannya nanti ketika kalian sudah ada di akhirat nanti. Ya, jadi ketika kalian sudah melakukan sedekah setiap hari, melakukan sedekah senyum, entah itu mau berbagi uang, tenaga, pikiran, nanti amal kebaikan kalian akan dihitung setelah di akhirat. Ya. Kalian bisa melakukan dengan cara memberikan uang, makanan dan minuman berbentuk uang ini yang masih ada harganya. Ya, jangan kalau uangnya sudah robek kalian kasih temannya. Jangan, kan sudah ada bisa untuk beli-beli. Ya, kasihkan uang yang masih layak untuk diberikan. Makanan, Pak, makanan seperti apa? Bebas. Yang penting kalian ikhlas memberikan makanan. Entah itu kerupuk, entah itu camilan, apapun yang kalian punya sudah. Permen, bisa, mie, intinya berbentuk makanan dan minuman. Kalau minuman sudah ada layak, misalnya kalian nemu dari tempat sampah, kalian ambil, kasihkan temannya, itu sudah tidak layak. Ya, jadi kalian ambilnya minuman yang masih layak untuk diberikan ataupun disedekahkan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah pakaian. Kalau kalian mempunyai pakaian, minuman sudah kekecilan, atau seragam yang kalian miliki sudah kekecilan, jangan dibuang. Kalian sedekahkan kepada teman kalian. Kalian sedekahkan kepada tetangga kalian, itu tidak apa-apa daripada dibuang kalian. Ya. Dan selanjutnya adalah pikiran. Kalau di tetangga kalian misalnya kalian menyumbang pikiran, misalnya dalam acara Agustusan boleh, acara Maulid Nabi boleh, kalian menyumbang pikiran di sana, tukar pendapat juga boleh. Bahkan senyuman yang lebih utama adalah senyum. Pak, saya tidak punya apa-apa, saya cuma bisanya senyum. Silahkan kalian senyum. Coba Pak Kudi lihat kalian kalau senyumnya ikhlas bagaimana? Nah, seperti itu. Jangan diberatkan kalau kalian senyum. Ya, nanti beratkan kalian senyum. Nah, ya, jangan. Jadi ketika kalian senyum, ikhlaskan aja. Kasih aja ketulusan kalian. Terakhir, sungguh indah hidup saling berbagi karena dapat menenteramkan hati. Kalau kalian sudah mau berbagi tentang ketulusan, kalian sudah mempunyai ketentraman hati. Ya, enak kalau kalian sudah ketemu setiap harinya, sudah dibiasakan bersedekah senyum sama temannya juga membalas. Entah itu mau ketemu di sekolah, entah itu ketemu di rumah, ataupun di mana saja. Kalau kalian sudah suka bersedekah, maka kalian akan mendapatkan ganjaran yang setimpal nantinya. Ya, barulah itu dinamakan dengan menenteramkan hati. Mungkin itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan pada hari ini. Ya, kita akan membahas kembali di minggu depan. Dari pemaparan yang Pak Guru sampaikan dari awal sampai akhir, apa kalian sudah mengerti semuanya? Paham semuanya, ya? Sudah paham semuanya kan? Nah, tinggal kalian mau menjalankannya saja. Besok atau nanti setelah pelajaran ini saya ingin sedekah apa, nanti tinggal kalian sendiri mau melanjutkan, ya. Oke, cukup itu saja pemaparan dari Pak Guru. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.